Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi, Bapak Guru. Selamat pagi, teman-temanku. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini, kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang akan kita pelajari hari ini yaitu kalimat thayyibah subhanallah dan kalimat thayyibah masya Allah. Sebelum kita mengetahui apa itu kalimat thayyibah subhanallah dan kalimat thayyibah masya Allah, kita perlu tahu apa itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu berasal dari dua kata. Pertama itu kalimah yang berarti kalimat dan thayyibah yang berarti baik. Jadi kalimat thayyibah itu adalah kalimat-kalimat kebaikan yang diucapkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita akan membahas kalimat thayyibah subhanallah. Kalimat subhanallah diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau melihat suatu keindahan. Dengan catatan itu murni atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa campur tangan manusia. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah salah satu contoh kekuasaan Allah terhadap alam semesta. Jadi, ketika kita melihat suatu keindahan, kita harus mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu kalimat thayyibah subhanallah. Di sini ada seseorang anak kecil yang sedang melihat suatu keindahan. Ternyata, kalimat thayyibah subhanallah ini bukan hanya diucapkan ketika kita melihat keindahan, akan tetapi kalimat thayyibah subhanallah ini juga diucapkan untuk satu hal yang lain. Kalimat subhanallah ini juga disebut bacaan tasbih. Kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertasbih, kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalimat subhanallah ini tidak hanya berguna untuk satu penyebutan saja. Nah, dengan kita bertasbih, kita akan mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Apakah kalian tahu bahwa kalimat thayyibah itu diucapkan waktu apa saja? Nah, kalimat thayyibah subhanallah ini dibaca ketika satu melihat atau menyaksikan keindahan ciptaan Allah. Yang kedua, berzikir sesudah sholat fardu. Yang ketiga, yaitu ketika melihat suatu kejadian yang mengagumkan atau menakjubkan. Yang keempat, ketika mendengar kejadian yang luar biasa. Yang kelima, mengingatkan imam dalam sholat ketika imam lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Yang kedua, kita akan membahas kalimat thayyibah masya Allah. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui apa itu arti kalimat thayyibah masya Allah. Kalimat thayyibah masya Allah artinya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sini kita akan membahas kalimat masya Allah. Kalimat masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Sedangkan ada peranan manusia dalam sesuatu atau kejadian tersebut. Contohnya, ketika kita melihat bangunan yang indah, kebun yang cantik, teknologi yang canggih, prestasi yang membanggakan, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah salah satu keindahan yang diciptakan oleh manusia. Jadi ini adalah bentuk kekuasaan Allah, akan tetapi ada campur tangan manusia. Kebun yang indah dihiasi dengan adanya jembatan, adanya pohon. Di sini ada anak kecil yang melihat suatu keindahan. Ketika kita melihat keindahan ini, kita harus mengucapkan kalimat thayyibah masya Allah. Jadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kalimat thayyibah Masya Allah ini ternyata memiliki banyak sekali maknanya dan memiliki banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, selain melihat hal yang mengherankan, kalimat Masya Allah ini juga diucapkan ketika kita merasa ketakutan, baik karena ada orang yang mengganggu, atau takut karena melihat hal-hal yang tidak baik seperti peperangan. Ini adalah salah satu contoh peperangan yang ada di Palestina. Nah, ini adalah gambar seorang dokter yang ditembak oleh perang Palestina. Hikmah mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah. Satu, mendapat pahala dari Allah. Yang kedua, membuat kita semakin dekat dengan Allah. Yang ketiga, semakin dicintai oleh Allah. Dan keempat, mempertebal keimanan kita kepada Allah. Yang kelima, menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Hikmah mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Satu, mendapat pahala dari Allah. Yang kedua, dijauhkan dari perbuatan maksiat oleh Allah. Yang ketiga, menjauhkan kita dari sifat syirik. Jadi, itu adalah hikmah dari kalimat thayyibah, subhanallah dan Masya Allah. Yuk, ucapkan kalimat thayyibah, subhanallah dan Masya Allah. Jadi, ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Kita akan dijauhkan dari sifat syirik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada juga kalimat thayyibah adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Jadi, ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Sebagai muslim, kita sebaiknya mengamalkan adab berbicara yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW dengan membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah. Insya Allah dapat mencegah kita dari keburukan. Jadi, itu adalah hikmah dari semuanya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.